Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai geopolitik, teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan geopolitik? Materi hari ini merupakan bagian dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, teman-teman, geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani, politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Nah, kemudian geopolitik secara umum pemaknaannya ada tiga hal ya, tiga substansi. Yang pertama, secara umum geopolitik adalah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas atau suatu negara. Kemudian yang ketiga, yakni wujud geopolitik Indonesia adalah wawasan Nusantara. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Apa sih wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara ini yakni memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dan mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Nah, unsur-unsur dalam wawasan Nusantara ada tiga hal, teman-teman. Yang pertama yakni wadah atau kontur, isi atau konten, kemudian tata laku atau kondak. Wadah di sini bermakna yakni wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka budaya ialah bangsa Indonesia. Yang kedua, yakni isi atau konten. Isi adalah inspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, yakni tata laku atau kendak, merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Ini agak kelihatan kecil ya, maaf. Isi wawasan Nusantara ada 4 hal yang pertama. Teman-teman, yang pertama yakni perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Dan 4, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Penerapan geopolitik dalam konteks ini adalah wawasan Nusantara, yakni penerapan bidang wilayah, penerapan bidang Nusantara dalam pembangunan negara, penerapan di bidang sosial budaya, dan penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan. Data ini silahkan teman-teman baca sendiri. Nah, selesai. Oke, teman-teman. Geopolitik nanti dilengkapi dengan geostrategi. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silahkan, jika teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Saya kira begitu. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.